Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini ada dua pokok bahasan tema yang mau saya angkat. Yang pertama adalah permasalahan seputar Hardwheel atau brand Hardwheel. Kebetulan kemarin ada yang tanya di Instagram itu begini, Mas, aku nge-clear Hardwheel Ultimate 414 kok hasilnya nggak bisa mengkilap. Yo, tak balas saja, mungkin belum mandi atau belum wudhu. Terus yang keduanya adalah tentang milih alat atau mungkin pengen upgrade alat. Misalkan kita sudah punya bengkel kecil-kecilan, bengkel motor, terus pengen upgrade alat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Tips apa yang perlu kita tahu untuk kedua tema ini? Jadi kita bahas sambil jalan aja ya, supaya nanti videonya gak terlalu panjang. Oke, di sini saya coba pakai full system Hardwheel. Jadi alasan clear nggak mengkilap ini masalahnya kompleks, mulai dari mungkin correction epoxy base coat-nya dan teknik aplikasi clear coat-nya. Ini ada contoh ketika aku coba pakai full system dari brand Hardwheel ya. Untuk epoxy tadi sudah terlihat di videonya, aku coba pakai yang filler atau sederhananya saya menyebutnya epoxy NC lah, yang hadernya kuning. Untuk kelebihannya epoxy jenis filler ini, dia daya tutupnya lebih rapat ya. Kalau dibanding BO, ini pengalaman aku pribadi loh ya. Cuman kelemahannya kita memang waktu pengerjaannya agak sedikit panjang. Nah, kebetulan media yang saya kerjakan ini pengennya warna biru metalik. Kalaupun misalkan pakai dasar silver sebenarnya bisa, karena di sini ada media yang saya kupas yaitu pada bagian tangki ya. Mau nggak mau sekalian aja untuk media panel lain yang kecil-kecil yang bahan ABS, sekalian saya epoxy filler. Karena warna yang dihasilkan dari epoxy ini sudah warna abu-abu ya, secara tidak langsung nanti pada media ABS-nya yang sebenarnya nggak perlu di epoxy sih. Jadi nggak usah di dasar silver, dari epoxy ini bisa langsung naik warna biru. Warna silver dengan warna abu-abu kurang lebih warnanya sekilas sama ya. Untuk mendasari warna-warna biru itu dia juga cepat nutup. Untuk pengerjaannya memang tentunya lebih lama. Lebih lamanya gimana ya, kita yang mau nggak mau harus nunggu minimal 1 kali 24 jam untuk mendapatkan epoxy yang benar-benar siap ditimpa dengan base coat. Jadi koreksi awal epoxy bagaimana, misalkan mungkin teman-teman pakai epoxy ini terus dalam jangka waktu 6 jam 8 jam langsung ditimpa dengan base coat ya bisa saja, tapi efek absorb clear coatnya nanti juga akan pengaruh. Untuk spray gun ini sekalian saya perkenalkan, di sini saya pakai spray gun Finerfos yang sering dipakai Bayar Bas ya. Penasaran aku pengen nyoba. Jadi Finerfos yang tak pakai untuk aplikasi epoxy ini tipe yang B. Untuk tipe B ini karakternya DE semprotannya gambot, jadi basah lebar atau gembrot, cocok untuk ngebes untuk aplikasi epoxy seperti ini, atau mungkin ngebes warna-warna solid cocok dia karena karakternya gambot. Tentang alasan dan pengalaman saya pakai spray gun ini setelah nyoba ya, bagaimana nanti kita bahas di belakang. Oke, kembali kepada masalah clearmu nggak mengkilap dari brand Hardwheel. Oke, setelah kita epoxy seperti gini, setidaknya media ini harus kita diamkan 1 kali 24 jam. Teman-teman nggak bisa ditunggu hanya mungkin 4 atau 5 jam terus kemudian diaplikasikan base coat di atasnya. Itu nggak bisa ya, bisa-bisa aja sih, tapi nanti tetap pengaruh pada absorb clear coat di atas. Jadi media ini kita diamkan 1 kali 24 jam minimal, baru keesokan harinya kita lakukan sanding. Untuk thinnernya ya tetap harus pakai PU meskipun ini epoksinya filler. Alasannya kenapa ya, supaya kita nggak capek-capek untuk sandingnya. Pakai thinner biasa gimana Mas, mungkin yang ND atau HG ya bisa saja, tapi tentunya ya dropletnya ya mesti agak kasar. Kalau sudah kasar terus bagaimana ya, tentunya kita sandingnya ya agak ngoyo sedikit atau agak rekoso sedikit. Yang tadinya meskinya harus diusap-usap begini aja sudah mulus, tapi kalau kita mungkin pakai thinner yang ND atau HG ya tentunya jeruannya akan gede-gede atau kadang-kadang bintik-bintik, sederhana seperti itu. Untuk metode amplasnya tetap pakai mode basah karena ini epoxy dengan hardener kuning, atau sederhana saya menamai epoxy NC gitu aja lah. Mau dari brand apapun, kalau sudah epoxy hardener kuning ya mau nggak mau kita main becek-becekan atau main
sanding basah, kecuali kalau epoxy dengan hardener putih yang cepat kering, kita bisa main kering dengan mode dry sanding ya. Oke, setelah kita sanding malam esoknya atau 1 kali 24 jam baru kita bisa aplikasikan base coat. Ini kita kembali kepada kenapa clear coatnya nggak mengkilap. Jadi kita koreksi mulai dari awal, terutama pada bagian epoxy. Oke, untuk catnya sedikit saya kasih tips oplosannya. Ini ya sing tak mainkan lek biru seperti gini ya, silver medium, terus lek piu loh ya, cat piu, terus tinta warna biru light blue yang saya pakai ya, terus violet untuk mendapatkan hasil warna ungunya sedikit, sama mutiara biru. Hasilnya kurang lebih seperti halnya birunya Movistar, sederhananya seperti itu. Campurannya teman-teman wis tentunya paham, karena saya dulu sering membahas tentang ngoplos warna biru Movistar ya. Cuman dia nggak pengen seperti Eric King, nggak pengennya kayak biru Movistar. Kalau mungkin kita pengen seperti Eric King, nggak pakai warna silver, tapi pakai mutiara biru. Jika teman-teman mungkin di sini menggunakan cat jenis NC, kalau saya alternatif waktu yang saya ambil adalah aplikasi cat NC-nya pagi hari. Jadi nanti sore hari atau malam hari kita bisa aplikasikan clear coat. Berhubung di sini yang saya gunakan cat jenis PU, ya aplikasinya saya bisa aplikasi malam hari. Jadi jeda 1 jam ya, nanti langsung bisa aplikasi clear coatnya langsung. Ini juga ada alasannya clear itu nggak mengkilap. Urusannya dengan absorb ya. Kalau cat NC pengeringannya terlalu cepat, misalkan jeda 1 jam atau 2 jam langsung kita aplikasikan clear coat di atasnya, kalau ketebalannya itu over, atau nggak usah lah kita ngomong ketebalan lah, kalau cat jenis NC diaplikasikan clear PU dalam waktu dekat ya tentunya akan timbul masalah absorb atau clear coatnya meresap. Satu, yang keduanya clearmu mungkin bisa mengkilap tapi nggak keras ditekan kuku. Itu sering yang terjadi. Yang sering tanya, Mas, clearku kok setelah 1 minggu tetap nggak keras ditekan kuku, ya mungkin salah satu jawabannya di sini, koreksi mulai dari dasar. Oke, untuk spray gun yang saya gunakan ini masih Finer Force, tapi tipenya tipe R. Jadi beda dengan yang ketika tadi aplikasi epoxy ya. Aplikasi epoxy pakai tipe B yang gambot, di sini pakai tipe R. Nanti saya jelaskan di akhir video alasannya kenapa, terus pengalamannya bagaimana setelah pakai Finer Force ini. Untuk pemilihan thinner yang untuk aplikasi catnya ini ya tetap kita pakai thinner PU. Di sini aku tadi pakai thinner yang slow reducer ya, karena di sini kebetulan suhunya agak terlalu rendah, kelembabannya agak terlalu tinggi. Dan ini urusannya dengan cat yang berpartikel. Ini juga sedikit menjawab pertanyaan dari beberapa video yang di minggu kemarin, di bulan kemarin ya. Rasanya ada, oh Mas, catnya mendung pun nanti di clear coat ya mengkilap. Ya semua itu kalau di clear coat mengkilap ya tetap mengkilap, entah itu batu ake ataupun kaleng somplong bekas. Kalau di clear coat mengkilap ya tetap mengkilap, kalau di clear dup ya tetap hasilnya akan ngedup. Ini masalah mendung pada cat, pemilihan thinner ini hubungannya dengan hasil cat yang kita hasilkan. Saya akan mengambil contoh seperti gini. Misalkan tadi kita ini warna hitam, terus pemilihan thinner kita ini pakai thinner yang biasa ya, mungkin thinner yang kandungan airnya banyak, mungkin bisa thinner Hadi atau Super. Itu tentunya setelah kita aplikasi dia akan menghasilkan warna yang mendung, atau semisal hitam itu ada bias putih seperti hal yang di video kemarin, atau mungkin jika warna biru seperti gini dia birunya nggak akan bersih ya. Kita diamkan mungkin 5 atau 10 menit dia akan pucat mendung kayak gitu. Itu kalau di clear coat ya tetap akan mengkilap, cuman pengaruhnya pada partikel atau bias warna tinta yang dihasilkan. Ini yang sering saya sebut catnya gurih dan enggak. Pengaruhnya cat mendung ini juga ada pada tingkat kekerasan clear coat. Biasanya kalau catnya mendung terus dipaksa di clear coat, biasa clear coatnya ini kenyal, enggak mau keras. Karena kenapa ya? Karena ada kandungan air di lapisan catnya. Untuk mixing rasio thinner dengan catnya, di sini tadi saya menggunakan kurang lebih perbandingannya 100 ml cat 80 70 ya, antara 70 80 thinner. Ini magic. Karakternya dia nggak mau menerima cairan yang terlalu kental untuk mendapatkan droplet yang bagus atau partikel yang gurih. Jadi sedikit agak main encer, mungkin di antara 80 kurang sedikit lah, atau mungkin lebih sedikit. Ini yang saya rasakan yo. Ini yang tipe R tadi kalau nggak salah ya, tipe R. Jadi
karakternya DE lebar, terus agak sedikit nggak gembrot, cuman untuk nata partikel enak. Jadi beda dengan yang tipe B. Kalau tipe B kan gembrot, cocok untuk cat solid. Kalau yang tipe R ini yo sing tak rasakan DE pas untuk noto partikel, cuman maune agak encer. Kalau kental yo agak abot. Dan tentang kok tipene macam-macam Mas, enek B, enek T, enek R, terus regane piro, tukune yang ditenang ya. Nanti tak jawab di akhir video. Kalau nggak cukup ya nanti saya buatkan part khusus untuk season Finerforce ya. Jadi kita bahas dulu clearcoatmu nggak mengkilap nyapo Ultimate Hardwheel. Dan ini droplet yang dihasilkan dari Finerforce yang tipe apa ya tadi? Tipe R ya. Hasilnya seperti gini partikelnya, terlihat tertonton rapi. Ngecat itu nggak usah perlu kandel-kandel, tapi itu cukup roto. Kalau masalah tebel itu ya di clear coat kalau bisa, karena perlindungan paling luar itu di clear coatnya ya. Maksudnya clear coat tebel ini tebel ideal loh ya, bukan tebel over yang malah tembem nanti. Jadi mindsetmu saiki teman-temannya pemula ubahan cat itu nggak usah perlu tebel-tebel. Yang perlu tebel itu clear coat atau mungkin epoksi jika mungkin media awalnya sudah nggak sehat. Sederhananya seperti itu. Oke, kita diamkan 1 jam langsung aplikasi clear coat. Karena kenapa? Iki cat PU. Ini jadi kembalinya kepada urusan absorb tadi ya. Kalau diamnya terlalu lama cat PU yo nanti hasilnya nggak akan bagus. Ada kasus ini kadang-kadang catnya sama clear coatnya nggak mau nempel ya, atau catnya clearnya lepas sendiri. Kalau terlalu cepat pun ya partikelnya bisa gerak. Partikelnya bisa gerak itu bagaimana Mas? Ya ketika cat ini belum kering banget terus kita timpa dengan clear coat, kalau cat yang berpartikel ini kadang-kadang dia melorot itu apa ya, turun, atau semisal barisan tuh barisannya sudah nggak teratur lagi lah. Misalkan anak-anak berbaris ya, itu sudah barisannya nggak teratur lagi. Ada mungkin yang mojok ke sana, mojok ke sini karena kena reaksi dari thinner yang kita aplikasikan bersama clear coat. Oke, untuk clear coatnya di sini saya pakai Beta Clear tipe 21-nya dari Hardwheel. Sebenarnya tadi kan kasusnya di Ultimate ya, tapi kurang lebih pada dasarnya clear nggak mengkilap itu sama saja. Jadi koreksi dari awal apa yang salah. Untuk aplikasi clear coatnya ya wis tetap pilihannya mode one visit aplikasi. Ini clear coat betanya kita bahas nanti. Yang mau kita bahas adalah masalah aplikasi. Clear nggak mengkilap, penyakitnya di mana? Mungkin jika di aplikasi epoksi bersama catnya tadi sudah ketemu, berarti di aplikasi clear coatnya entah mungkin salah mixing rasio, atau mungkin thinnernya yang terlalu over kebanyakan, atau mungkin juga bisa aplikasinya over tebel sehingga terjadi popping. Karena popping juga akan menghasilkan nggak mengkilap pada clear coat. Jadi masalah clear nggak mengkilap ini kompleks, kita koreksi dari awal salahnya di mana. Untuk mode aplikasi di sini tetap saya menggunakan mode one visit aplikasi. Mixing rasio thinner tetap kita kurangi dari TDS ya, kan TDS-nya di sini 2:1, thinnernya 0,5. Di sini saya memakai hanya 15%. Kalau ikuti TDS kita persentasi ya, kalau nggak salah 0,5 ini ketemunya di 20%. Di sini saya main 15%. Sejauh dari pengalaman saya main 15% tetap aman. Kemarin sudah kita jawab di HS, di betanya saya coba kemarin aman. Ini makanya saya ulang lagi di 15%. Kalau kebanyakan thinner nanti malah absorb, clearmu juga nggak mengkilap. Meler beda meler. Ini smaburnya imitasi, jadi modelnya kayak gini. Oke, langsung coba ke tangki aja ya. Yang kedua, ini karakternya wes langsung basah seperti gini. Ini tipe R. Terus clearnya juga encer. Ini tadi coba berapa, 15% ya, 15% dari volume. Nanti bermasalah atau enggak clearnya.
karena clearnya tetap di bawah TDS. TDS-nya kan 0,5, 21 0,5. Ini 21 15%, jadi masih di bawah TDS. Oke, layar kedua. Tekanan angin 1,8. Oke, mantap 3 layar. Penasaran meler ya, sudah meler. Ini alhamdulillah malam ini tidak ada hewan-hewan yang berterbangan. Mudah-mudahan bisa menunjukkan hasil yang jos sampai esok. Nah, kayak gini jerukan ketika belum lumer ya floaternya ya. Oke, tak masukkan langsung lur. Oke, pakai flash pop. Langsung lembut, dropletnya seperti gini. Terus ciri khasnya Jepangan ini seperti gini ya. Ciri khasnya Jepangan lah untuk belek flat, oh enak. Oke, langsung kita sikat di layar kedua. Oke, saya rasa untuk jawaban clear kutung nggak mengkilap ini sudah setidaknya ada gambaran ya. Dan untuk tips pemilihan alat, kalau saya jadikan satu di video ini kayaknya terlalu kepanjangan, jadi kita buat 2 season saja. Di season berikutnya langsung kita bahas tips pemilihan alat yang sesuai dengan kemampuan, dan juga kita akan bahas Finervos ini. Sekalian nanti hasilnya yang project ini bagaimana, mengkilap atau enggak, setidaknya teman-teman ada gambaran. Oke, sekian dulu. Jadi videonya tak buat 2 season biar durasinya enggak terlalu panjang ya. Jadi langsung saya post setelah upload video ini.